Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Dosen Hendra Saputra SEMSI. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Surya Wiranto. Saya bersama 3 rekan saya. Yang pertama ada Anggi Fitria Rizkyani, Cut Anissa Rahmadiani, serta Wandara Ainun. Adapun bahan atau materi yang akan kami sampaikan mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Baik, adapun bagian-bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab sosial. Yang kedua, pandangan dan manfaat tanggung jawab sosial. Yang ketiga, etika manajemen. Yang keempat, pandangan tentang etika. Dan yang kelima, ada pengaruh etika moral atas manajer. Adapun tanggung jawab sosial yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, adapun pandangan dan manfaat tanggung jawab sosial. Ada dua pandangan mengenai tanggung jawab sosial. Yang pertama, pandangan tradisional. Pandangan tradisional ini selalu menyiratkan bahwa upaya perusahaan motifnya bukan ekonomi, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Suatu saat, perusahaan bisa memiliki kemungkinan merugi karena meningkatnya biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, pandangan sosial ekonomi. Ada pandangan yang menyebutkan bahwa kalangan bisnis layaknya memiliki tanggung jawab yang lebih. Pandangan ini disebut sebagai socio-economic view. Adapun manfaat dari tanggung jawab sosial, ada 3 yang terpengaruh. Yang pertama adalah manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab, akan munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat, yaitu manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan adalah sangatlah jelas. Mengapa? Karena masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekadar dipahami sebagai hubungan produsen konsumen atau hubungan antara penjual dan pembeli saja. Yang ketiga, ada manfaat bagi pemerintah. Manfaat bagi pemerintah dengan adanya tanggung jawab sosial dari pemerintah juga sangatlah jelas. Kenapa? Karena pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dan pemerintah juga akan memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Oke, yang ketiga ada etika manajemen. Jadi etika manajerial adalah standar perilaku yang memadu manajer dalam pekerjaan mereka. Sedangkan menurut founder Ames dan Wegley, etika didefinisikan sebagai konsensus mengenai suatu standar perilaku yang diterima untuk suatu pekerjaan dan perdagangan atau profesi. Ricky W. Griffin dalam bukunya yang berjudul Business mengklarifikasikan etika manajerial ke dalam 3 kategori, yang mana ada perilaku terhadap karyawan. Jadi kategori ini selalu meliputkan tentang perekrutan, pemecatan, kondisi upah kerja, dan serta privasi respek yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, perilaku terhadap organisasi. Permasalahan etika juga terjadi dalam hubungan pekerjaan dengan organisasinya. Masalah-masalahnya itu selalu terjadi tentang kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan yang dalam sebuah organisasi. Adapun kategori yang ketiga yaitu perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Seorang manajer juga harus menjalankan etika ketika berhubungan dengan agen-agen ekonomi lain seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikah buruh.
Adapun pandangan tentang etika, ada 4 pandangan tentang etika, yang mana yang pertama adalah pandangan etika utilitarian atau utilitarian view of ethics, menyatakan bahwa keputusan-keputusan etika dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau akibat keputusan itu. Yang kedua adalah pandangan etika hak, right view of ethics. Sudut pandang etika lain adalah pandangan etika hak, yang peduli terhadap penghormatan dan perlindungan hak dan kebebasan pribadi individu. Seperti apa saja itu? Hak terhadap kerahasiaan, kebebasan suara hati, kemerdekaan berbicara, dan proses yang semestinya. Yang ketiga, ada pandangan etika teori keadilan atau Theory of Justice View of Ethics, yang mana pandangan ini para manajer harus menerapkan dan memaksakan dan mendorong peraturan secara adil dan tidak memihak, dan tindakan itu dilakukan dengan mengikuti seluruh peraturan dan perundang-undangan di bidang hukum. Dan pandangan yang terakhir yaitu pandangan etika teori kontrak sosial terpadu atau Integrative Social Contracts Theory. Jadi studi pandang yang terakhir ini pandangan etika teori kontrak sosial terpadu. Pandangan ini mengusulkan bahwa keputusan etika harus didasarkan pada kebenaran norma-norma etika di industri dan masyarakat, sehingga menentukan apakah undang-undang benar atau salah. Adapun pengaruh etika moral atas manajer, yang pertama ada undang-undang yang memberi batasan standar etis yang minim sesuatu soal tanpa menghiraukan adanya hal-hal yang tercakup oleh undang-undang yang masih merupakan daerah kelabu. Yang kedua, ada peraturan-peraturan pemerintah yang menyederhanakan soal dengan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, maupun masih terlalu mudah untuk dilanggar. Serta yang ketiga, yaitu kode etik organisasi dan usaha yang juga nampak menyederhanakan faktor-faktor mana yang secara etis hanya dipedomankan oleh para manajer. Yang keempat yaitu desakan sosial. Desakan sosial ini memang selalu membuat ruwetnya masalah etik. Kenapa? Karena nilai dan norma satu kelompok masyarakat tidak sesuai dengan kelompok masyarakat lainnya. Dan pengaruh yang terakhir yaitu ketegangan antara norma pribadi dengan kebutuhan organisasi juga membuat rumitnya tugas manajer. Oke, baik, terima kasih. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 memohon maaf apabila ada materi atau bahan yang kurang dimengerti atas presentasi tersebut. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, maka kami akan menutup presentasi ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta terima kasih.